Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan masuk pada mata kuliah metode numerik pada materi interpolasi. Materi-materi sebelumnya kalian bisa mengunduh di e-learning milik saya ya. Linknya ada di deskripsi, nanti saya sampaikan. Kita akan belajar interpolasi. Ya, apa itu interpolasi? Mungkin terdengar baru ya bagi kalian ya. Namun sebenarnya interpolasi ini ternyata materi SMP. Tanpa kita sadari kita sudah pernah belajar tentang interpolasi sebenarnya ya. Nanti kalian pasti akan mudah ini belajar ini, seriusan ya, pasti mudah. Nah, pertanyaan pertama adalah apa itu interpolasi? Interpolasi itu berarti mengestimasi ya. Jadi estimasi atau memperkirakan ya. Jadi interpolasi itu berarti mengestimasi nilai suatu fungsi yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai-nilai fungsi di titik sekitarnya. Ya, saya ulangi. Interpolasi berarti mengestimasi nilai suatu fungsi yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai-nilai fungsi di titik-titik sekitarnya. Nah, pada video ini saya akan memberikan interpolasi yang sederhana ya. Jadi di video-video selanjutnya nanti ada jenis interpolasi yang lain. Jadi di interpolasi itu yang pertama nanti kita akan mengenal yang namanya interpolasi linier. Ya, macam-macam interpolasi. Yang pertama interpolasi linier, yang kedua interpolasi kuadrat, yang ketiga interpolasi Lagrange, kemudian interpolasi Newton. Nanti kita juga akan mempelajari interpolasi maju mundur ya, cuman nanti ya di video-video berikutnya ya. Jadi ada 4 interpolasi ya dalam hal ini yang akan kita bedah. Oke, kita bedah dulu yang pertama, interpolasi linier. Saya hapus dulu ya. Ya, sudah saya hapus. Interpolasi linier namanya linier gitu ya, berarti garis lurus. Jadi interpolasi linier itu kita menggunakan suatu penggal garis lurus yang melalui 2 titik. Sebagaimana kita tahu ya, kalau sudah ada minimal 2 titik kita bisa membentuk suatu garis ya. Nah, kita juga ingat kalau linier itu juga ada kaitannya dengan kemiringan ya. Kemiringan atau gradien suatu garis lurus ya. Jadi dalam hal ini kemiringan atau gradien suatu garis lurus yang melalui titik ya, gradien yang melalui x0 y0 dan x1 y1 apa? Kalian pasti ingat gradien itu M ya simbolnya ya. Kalian pasti ingat ya di SMP M itu atau gradien itu y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0. Ini pasti ingat sudah ya, pelajaran SMP. Maka persamaan garis lurusnya adalah ya, PGL-nya, persamaan garis lurusnya y sama dengan px, dalam hal ini fungsi p ya, fungsi px sama dengan y0 tambah Y1 min Y0 per X1 min X0
kali X min X0. Nah ini rumusnya, rumus PGL. Kalian masih ingat? Itu rumus PGL-nya atau persamaan garis lurus. Loh kok mungkin kalian akan mikir, loh kok beda pak dengan yang SMP? Sebenarnya sama sih, sama ini beneran. Ya, ini tinggal pindah ruas aja ya. Jadi sebenarnya ya rumusnya tuh gini, Y min ya atau dikurang Y0 sama dengan M X min X0. Kan gitu ya kalau di rumus. Y atau biasanya kalau di buku-buku SMP ya, buku-buku teks SMP, Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Sama aja sebenarnya. M itu ini. Kan? Nah, seperti itu. Jadi sama aja gitu ya. Gampang kan benernya? Gampang beneran deh. Ya, jadi jangan dikira metode numerik itu sulit. Ini gampang beneran. Nah, sekarang saya akan kasih contoh untuk kasus di interpolasi linear. Karena tadi sebagaimana definisinya, kita mengestimasi nilai fungsi. Oke? Jadi kita akan coba ya. Misalnya soalnya begini. Diketahui, misalnya ini contoh ya. Contoh, diketahui X0 sama dengan 2, Y0 sama dengan 7. Atau kalau kita jadikan cerita begini misalnya, bila diketahui X0, nilai fungsi di X0 sama dengan 2 adalah Y0 sama dengan 7, di X1 sama dengan 10, Y1 nya 15, carilah nilai fungsi, misalnya ya, carilah nilai fungsi di X2 sama dengan 6 dan X3 sama dengan 8. Bisa soalnya seperti itu. Gampang ya, ini gampang banget, pasti bisa kalian ya, pasti bisa. Maka kita mencari nilai fungsi ini ya, nilai fungsi Px ya. Ya sudah, tinggal dimasukin aja, angkanya sudah jelas di situ ya. Jadi kita cari dulu biar mudah ya. Kita cari gradiennya dulu. Gradien 15 kurang 7 ya, 15 kurang 7 kurang 10 kurang 2 per 10 kurang 2. Jadinya berapa ini? 8 per 8, 1. Oke, gradiennya 1. Maka selanjutnya nilai fungsi di X2 berarti Y2. Nilai fungsi di X3 berarti Y3. Udah gampang ya, gampang banget ya. Berarti ini Y3 gitu ya, kita tulis Y3 misalnya. Y0 Y2 dulu ya kita, sorry Y2 dulu. Y2 sama dengan berarti Y0 tambah M X2 dikurang X0 ya. Berarti Y2 itu Y0 nya 7 tambah 1 dikali X2 6 dikurang X0 2. 7 tambah 1 dikali 6 kurang 2 4, berarti 7 tambah 4 11 ya. Seperti itu, gampang kan? Y3 seperti itu juga ya, saya nggak perlu menghitungnya, kalian pasti bisa lah, saya yakin bisa. Berarti Y3 sama dengan Y0 tambah M dikali X3 dikurang X0 gitu ya, pasti bisa itu.
Atau cara lain, mungkin kalian kan bertanya, Pak, kenapa harus Y0? Boleh nggak kalau saya pakai Y1? Boleh juga. Ingat, karena dia satu garis lurus, berarti nggak masalah ya. Nih, tuh dimana saya nulis ya? Ini saya hapus saja atas ya. Saya kasih contoh. Ini saya hapus saja. Bagaimana kalau pakai Y1 gitu ya? Ini misal, di atas Y3 sama dengan Y1 tambah M X2 kok Y3? Y2 aja ya, fokus Y2 ya. Y3 nya kalian hitung sendiri pasti bisa. Y2 ini kita pakai Y1 tambah M X2 dikurang X1. Nah, kira-kira boleh atau tidak? Kalau ini kan X2 kurang X0. X0 Y0. X1 Y1. Boleh nggak? Kita hitung aja. Y1 berarti 15 tambah M-nya 1 kali X2 6 dikurang 10. Berarti 15 6 kurang 10 negatif 4 11. Sama aja gitu ya. Nilai fungsi sama aja gitu. Dia satu garis linear gitu ya. Oke. Untuk Y3 kalian bisa hitung sendiri ya. Gampang. Kita ke contoh lain, saya hapus dulu nih. Oke, ini sudah saya hapus ya. Sekarang kita ke kasus lain ya. Soal cerita lagi, kalian pasti bisa ini ya, saya yakin pasti bisa. Soalnya misal gini, apa ya, di suatu tempat pada jam 6 pagi suhu udara itu 23 derajat Celcius ya. Jam 6 pagi, contoh kedua ya, jam 6 suhunya 23 derajat Celcius. Jam 12 siang suhunya 32 derajat Celcius. Dengan menggunakan interpolasi linear, carilah atau perkiraan suhu udara pada jam 11 siang. Jam 11 gimana? Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk memprediksi atau mencari suatu nilai fungsi ya. Dalam hal ini kalau dia garisnya bergerak lurus, garisnya lurus atau linear ya. Bahkan kita bisa mencari misalnya pada jam 5 sore suhunya berapa gitu. Tapi dengan asumsi naik ya, ini naiknya. Tapi kan tidak selalu suhu itu naik terus-terusan, bisa saja pas sore atau malamnya turun ya. Kalau kan logikanya seperti itu. Hanya saja ini soal cerita yang kaitannya dengan linear, atau dia bergerak naik kah atau turun kah gitu. Jadi kita bisa memprediksi ya. Sekali lagi, kalau dia misalnya tadi ini 6 suhunya 23, kalau 12 ini kan 6 di sini, misalnya kita bikinnya ini 23, kalau 12 jadinya 32, maka di sini. Kalau 11 berarti kan di sini, kurang lebih di sini. Berarti suhunya kalau antara 23 sampai 32, ya mungkin 30-an derajat lah kalau begitu. Jadi kalau lurus bisa kita prediksi. Tapi kalau misalnya jam 18 dan ternyata secara tiba-tiba suhunya turun, misalnya di sini, nggak bisa kita pakai interpolasi linear. Sekali lagi tidak bisa ya. Jangan langsung karena ini bukan pesanan garis lurus, beda lagi kasusnya ya, tidak langsung seperti ini. Nah, jadi perlu kehati-hatian di situ. Jadi naik saja atau turun saja gitu ya. Oke, kalian bisa ngerjain ini ya, pasti bisa. Berarti kita asumsikan ini X, ini Y. Berarti gradien yang kita cari pertama dulu, gradien Y1 dikurang Y0 per X1 kurang X0. Berarti 32 dikurang 23 per 12 kurang 6 sama dengan berapa? 9 per 3 sama dengan 3. Gradiennya 3.
12,6, sorry, 12,6 6 ya. 9 bagi 6 1,5. Sorry. Berarti nilai fungsi atau suhu pada saat jam 11 adalah Y sama dengan Y0 plus M X min X0. Y sama dengan Y0 nya 23 tambah 1,5 dikali X nya berapa? 11 ya. X nya ini jam 11 dikurang X awal 23. X awal 23, sorry. Ini Y. X awal 6. Berarti Y sama dengan 23 tambah 1,5 dikali 5. 23 tambah berapa nih? 7,5. Nah kan 30,5 derajat Celcius. Jadi di antara yang tadi sesuai prediksi kita, karena garisnya lurus, nggak patah gitu ya. Nah seperti itu ya. Itu saja ya. Kalian bisa mendownload atau mengunduh materi mengenai interpolasi linear di link deskripsi ya. Ada di deskripsi ya. Itu saja untuk interpolasi linear. Video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai interpolasi kuadrat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.